Saya sangat kecewa, sangat tidak terima, sangat geram, dan dasarnya apa ya di SP3? Ya sangat disayangkan lah. Masa belum mediasi, belum ketemu, belum apa langsung SP3 aja. Kenapa janji-janji polisi tidak dibuktikan? Mau mempertemukan saya sama Lesti tidak, ya kan? Sementara itu wajib. Kondisi saat ini lebih baik berdamai diri, sebab pihak yang sebelumnya dilaporkan juga memiliki potensi kekuatan hukum yang cukup besar. Perseteruan hukum antara Yoni Dores dan Lesti Kejora soal dugaan pelanggaran hak cipta lagu ternyata masih jauh dari kata selesai. Meski sempat mereda, setelah adanya keputusan dari penyidik, dinamika kasus ini kembali mencuri perhatian publik. Seperti diketahui, hasil penyelidikan di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyatakan bahwa laporan yang diajukan Yoni Dores tidak ditemukan unsur pidana. Dengan demikian, perkara tersebut resmi dihentikan melalui penerbitan SP3. Keputusan ini sempat dianggap sebagai angin segar bagi Lesti. Namun, Yoni Dores tampaknya belum menerima hasil tersebut begitu saja. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa ia tengah bersiap menempuh jalur pra-peradilan. Langkah ini diambil sebagai bentuk keberatan atas dihentikannya laporan yang ia ajukan. Melalui pra-peradilan, Yoni berharap ada pengujian ulang terhadap keputusan SP3 yang telah diterbitkan. Lantas, apa kata pakar intelektual Dr. Hengki Sorihin terkait upaya Yoni Dores tersebut? Benarkah langkah yang diambil Yoni bisa saja menjadi bumerang bagi pihak Yoni? Jika kita menempatkan persoalan ini secara objektif dan profesional, maka perasaan tersinggung atau rasa sakit hati atas pernyataan Rizky Bilar sebagaimana disampaikan oleh pencipta lagu jangan dilihat dari sudut pandang tunggal, tapi harus dilihat dari pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan sudut pandang sebab akibat. Coba renungkan secara adil, bukankah pihak yang dilaporkan pun jauh lebih sakit hati? Karena secara terang-terangan menyebutkan nama Lesti Kejora di ruang publik. Padahal kan belum tentu yang bersangkutan itu memenuhi unsur pelanggaran hak cipta. Kenapa SP3 cuma sepihak? Kenapa saya bilang sepihak? Saksi ahli dari saya nggak dipanggil. Ya. Terus saya minta gelar perkara khusus karena polisi tidak bisa membuktikan siapa terdakwanya. Saya kan mengajukan Lesti. Sekarang Lesti dibilang tidak bersalah. Terus yang bersalahnya siapa? Ya, yang bersalah siapa? Cari dong sama polisi yang bersalahnya. Ya kan? Saya kan mengajukan masalah ada yang diupload di sosial media, di YouTube, di segala macam pengakuan Lesti, bukan Lesti yang upload. Berarti kan tugas polisi yang harus mencari yang uploadnya. Di tengah memanasnya sengketa hak cipta ini, muncul saran yang cukup mengejutkan dari Hengki. Ia secara terbuka menyarankan agar pihak Yoni Dores mempertimbangkan langkah damai dengan Lesti Kejora. Bukan tanpa alasan, saran tersebut disebut sebagai bentuk antisipasi agar polemik ini tidak semakin melebar ke ranah hukum yang lebih kompleks. Menurut Hengki, jika konflik terus berlanjut, risiko hukum yang dihadapi justru bisa semakin besar. Apalagi, ia menilai
pihak Lesti memiliki potensi kekuatan hukum yang cukup solid apabila memutuskan untuk mengambil langkah serangan balik. Kondisi saat ini lebih baik berdamai diri. Sebab pihak yang sebelumnya dilaporkan juga memiliki potensi kekuatan hukum yang cukup besar apabila memutuskan untuk mengajukan laporan balik. Karena itu, demi menghindari risiko hukum yang lebih luas, penyelesaian yang paling baik itu berdamai diri, bahkan langkah itu jauh lebih profesional. Sebaiknya pengajuan pra-peradilan dikaji lebih mendalam lagi. Jangan sampai permohonan kembali ditolak untuk kedua kalinya. Objek pemeriksaan dalam pra-peradilan akan mengerucut pada alasan hukum penghentian dan penolakan laporan. Jika dalil yang diajukan belum didukung oleh bukti yang kuat dan tervalidasi, maka sangat berisiko permohonan tersebut dinyatakan ditolak atau tidak diterima untuk kedua kalinya. Oleh karena itulah, langkah yang lebih bijak adalah memperkuat dasar pembuktian terlebih dahulu sebelum menempuh upaya pra-peradilan. Pelanggaran hak cipta itu terjadi ketika sebuah karya digunakan tanpa izin dari pemegang haknya. Dan penggunaan itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara komersil. Nah, disinilah letak poin pentingnya. Kita harus menganalisa siapa sebenarnya yang menerima manfaat ekonomi dari penggunaan karya tersebut. Karena dalam perspektif hukum, pihak yang secara nyata memperoleh keuntungan komersil itulah yang relevan untuk diminta pertanggungjawaban dan berpotensi menjadi subjek laporan. Dihentikannya perkara dugaan pelanggaran hak cipta ini ternyata ikut memantik reaksi keras dari lingkaran terdekat Yoni Dores. Sorotan kali ini datang dari sang asisten, Fevi, yang sebelumnya juga sempat terlibat ketegangan dengan Lesti Kejora. Dengan nada yang terdengar emosional, Fevi secara terbuka menyampaikan kekecewaannya atas keputusan SP3 yang diterbitkan penyidik. Ia menilai penghentian laporan tersebut terasa janggal dan seolah tidak berpihak pada upaya yang telah ditempuh pihaknya sejak awal. Harusnya kan ketemu dulu, mediasi. Apalah namanya saya orang bodoh ya, mungkin pakar hukum, mungkin orang yang paham dengan ahli di penciptaan lagu ini, tolong dong bantu kita, tolong banget bagaimana caranya supaya urusan Yoni Dores dengan Lesti Kejora ini agar bisa selesai secara baik-baik dan real. Polda, hai, mana penyidiknya mas? Katanya mau diketemuin, mau duduk bareng. Kita nggak minta apa-apa loh. Pak Yoni itu hanya ingin duduk bareng, ketemu, itu doang. Susah banget sih ketemu Lesti Kejora. Ya sangat disayangkan lah. Masa belum mediasi, belum ketemu, belum apa, langsung SP3 aja. Dasarnya apa SP3 itu? Unsurnya apa SP3 itu? Kalau sudah ketemu siapa pelaku dari yang memposting di Spotify lagu Bagikan Ranting yang Kering, ketemu pelaku ya kan di Spotify, itu kan bisa didatengin Spotify itu kan mereka itu ada daftarnya. Nggak sembarangan orang bisa masuk ke Spotify kalau dia bukan PH, label atau manajemen yang ada benderanya itu di Spotify. Dan yang anehnya, mohon maaf, sekarang di take down, tapi kan tetap aja walaupun di take down kita bisa ambil berkas-berkasnya siapa yang posting. Setelah itu ketemu orang yang postingnya itu siapa, oknum pelakunya itu siapa, baru boleh Polda mengeluarkan SP3 buat Lesti dan saya ikhlas. Tapi kalau belum ketemu, saya nggak ikhlas kalau Lesti di SP3. Mau ada bukti bahwa itu penciptanya Yoni Dores atau bukan, di Polda itu saya adalah saksinya waktu dulu di HP Record. Di saat lagi pembuatan lagu Bagaikan Ranting yang Kering di PT HP Record, itu produsernya Pak Hadi, almarhum. Itu saya saksinya bahwa memang beliaulah yang menciptakan. Jadi di Polda pun saya saksinya bahwa memang saat itu
Mbak Iis itu udah take atau belum take vokal, sebelumnya digayetin gitu loh, tapi nggak jadi sama saya. Itu saya saksinya. Itu ada haki atau enggaknya itu saya saksinya gitu loh. Maaf, saya juga buta hukum. Saya juga orang bodoh. Saya juga bukan siapa-siapa. Tapi saya dari dulu sampai sekarang sangat respect sama Pak Yoni Dores, sama keluarganya Dores. Dan Pak Yoni Dores nggak ngertiin apa-apa loh, Pak pengacara. Hanya ingin bertemu dengan Lesti Kejora. Itu saja. Langkah pra-peradilan yang tengah disiapkan Yoni Dores ternyata mendapat restu penuh dari sang asisten, Fevi. Ia menilai upaya tersebut sebagai hak yang wajar ditempuh setelah laporan sebelumnya dihentikan. Bagi Fevi, pra-peradilan bukan sekedar bentuk keberatan, melainkan cara untuk menguji kembali keputusan yang dianggap belum memuaskan pihaknya. Setuju banget. Harus begitu, harga diri. Karena saya tahu banget Yoni Dores itu benar. Dia memang tidak sempurna, tapi dia benar itu ciptaannya. Dia tidak sempurna, tapi di masa tuanya jangan dizolimin. Lo boleh diva, tapi punya otak dan punya aturan dong, etika dong. Bunda Inul aja ketemu dia, salam lo. Lu siapa? Telepon ke Pak Yoni Dores, ini saya lagi hamil nih. Nanti setelah kasus siapa gini, ya Allah, ditelepon begitu sama Lesti aja, pasti seneng lah kita semua. Toh dasarnya kita mau silaturahmi kok. Mana yang dibilang di MK, mau silaturahmi lah, mau melakukan apa aja lah, asal masalahnya selesai. Selesai dari mana begini? Jangan Anda menang sendiri di atas penderitaan orang lain. Susah amat sih, Pak Prabowo, Jokowi aja bisa kok ditemuin. Ente siapa? Kenapa janji-janji polisi tidak dibuktikan? Mau mempertemukan saya sama Lesti tidak? Ya kan? Sementara itu wajib. Kalau saya nggak mau nutup gimana? Nongol kayak Lesti, kenapa sini juga nggak ada gangguin kan? Datang ke rumah saya kan aman-aman aja kan? Apa sih takutnya? Saya rasa tidak perlu. Buat apa kami melakukan komunikasi dengan saudara Yoni Dores? Karena kan memang semua prosedural hukum kan kami sudah jalanin dengan sesuai dengan prosedural yang berlaku ya. Jadi memang terkait dengan membuka komunikasi dengan saudara Yoni Dores ya kami anggap tidak perlu lah ya. Enggak lah, nggak ngedrop nggak apa. Cumanya gue bilang harga diri, maju harga diri. Karena apa? Subhanallah, kita tuh nggak ngarep duit, nggak ngarep apa, nggak. Cuman silaturahmi aja, ya Allah Tuhan. Susah kali silaturahmi sama Lesti Kejora ya. Ada apa sih? Bingung gue. Siapa sih? Aneh kan? Orang lagi puasa loh, ini bulannya suci. Harus diterimalah salam dari kita. Kita salam nih. Di saat persoalan hukum masih menjadi sorotan, kabar bahagia justru datang dari rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Pasangan ini resmi menyambut kelahiran anak ketiga mereka yang berjenis kelamin perempuan. Proses persalinan dilakukan secara sesar dan Bilar terlihat begitu siaga mendampingi sang istri sejak awal hingga buah hati mereka lahir dengan selamat. Kehadiran Bilar di sisi Lesti menjadi bukti kekompakan keduanya sebagai pasangan, terlebih di momen krusial yang penuh perjuangan. Abang, bundanya udah langsing lagi. Abang mau cium adiknya. Udah gak ada adik, udah keluar adik. Gimana? Punya adik baru? Seneng? Senang. Apa yang abang rasain? Coba ceritain. Senang, suka, lucu. Terus? Apa lagi coba? Mau abang gendong, mau abang apa lagi ya? Apa lagi ayo? Mau abang pangku juga. Boleh. Ucapan itu doa ya. Karena tahun lalu begitu bundanya pengen panggilan Lesia itu teteh, saya bilang sama bundanya, Bun, jangan teteh atuh, nanti kalau teteh ntar punya adik gitu. Karena kan kalau udah mengklaim namanya teteh, berarti kan otomatis dia harus ada adiknya gitu kan. Dan ternyata bener jadi doa, jadi teteh. Dan itu mungkin perwujudan dari doa kita dulu, kita pengen anak kembar. Tapi karena kita nggak punya gen kembar,
Jadi Allah mungkin ngasihnya dengan cara yang lain kali ya, dikasih yang jaraknya itu berdekatan gitu. Insya Allah nama yang bisa menjadi doa juga buat kehadiran si baby nanti. Anak ketiga ini nggak direncanakan teman-teman. Kita sudah KB, kita sudah pakai IUD, tapi kan qadarullah. Pada akhirnya jadi jadinya itu kan saat kita mau berangkat ke Liverpool. Makanya nanti anaknya saya kemungkinan besar ada unsur Liverpoolnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.